Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan sekalian, mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Galuh dan rekan-rekan yang lainnya. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rakadenaya Ditama. Dalam kesempatan kali ini saya akan men-share pengetahuan dan cara pengolahan data ukur yang diambil menggunakan alat berupa alat pesawat teodolit. Nah, nanti ini saya udah punya data mentah ya. Ini yang diambil menggunakan teodolit. Itu nanti outputnya akan membentuk poligon. Poligonnya poligon terbuka. Jadi untuk poligon terbuka itu sendiri nanti dari titik awal itu nggak kembali lagi. Itu bikin poligon titik awal P1, P2 itu nggak balik lagi ke titik awal gitu. Jadi nggak terikat poligonnya. Nah, untuk poligon itu sendiri, sebagaimana yang kita tahu, bisa dikatakan poligon itu merupakan kerangka ataupun as yang nantinya akan menjadi acuan untuk membuat jalan ataupun irigasi dan infrastruktur yang lainnya. Dan untuk rekan-rekan sekalian nanti yang akan melaksanakan praktikum itu akan membawa data ya, data ukur berupa data-data seperti ini. Ada titik patok, tinggi target, tinggi alat, bacaan benang terdiri dari benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Ini benang tengah opsional ya, karena bisa didapatkan pakai rumus. Kemudian ada bacaan sudut. Sudut ini ada sudut vertikal sama sudut horizontal. Ini coba bacaan benang saya hide dulu. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah ke lapangan dan mendapatkan data mentah seperti ini belum bisa dipakai untuk perencanaan proyek konstruksi. Contohnya ini belum bisa karena ini harus diolah terlebih dahulu yang nantinya akan menghasilkan output berupa titik koordinat. Nah, titik koordinat ini nanti bisa kita sambung-sambungkan membentuk kerangka. Mungkin di sini saya langsung saja ya untuk mencontohkan bagaimana cara pengolahannya. Nanti ketika di lapangan kalian akan mendapatkan data-data seperti ini, sama seperti yang saya lampirkan. Ini data-data yang saya ambil bersama rekan-rekan saya yang berlokasi di Universitas Galuh Ciamis. Ini nanti kalian bakalan dapat data titik, kemudian titik target, tinggi alat, nanti akan dapat kemudian bacaan benang sampai bacaan sudut. Nah, ini pengolahannya langsung saja. Pertama-tama saya akan mengolah untuk dari P1 ke P2. Nah, ini P1 titik targetnya membidik ke P2. Jadi ketika nanti kalian menyeting alat, kalian mendirikan alat di titik P1, kemudian di setting, disenterkan, lalu alat tersebut diarahkan dulu ke utara, kemudian dinolkan, terus diputar membidik arah P2. Kemudian nanti ada data tinggi alat dan ini bacaan benang, benang atas dan benang bawah. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, bahwasanya untuk benang tengah ini opsional. Kalian bisa mendapatkannya di lapangan langsung melalui bacaan benang dari benang tengahnya atau dari bidikan teropong teodolitnya, ataupun kalian hanya mengambil benang atas dan benang bawah. Untuk benang tengah bisa kita dapatkan menggunakan rumus. Contoh di sini saya akan mencari nilai benang tengah. Untuk rumusnya itu sendiri ini sama dengan benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Nah, ini nilai benang tengahnya. Setelah seperti ini kalian bisa tarik ke bawah biar cepat. Ini yang 0 delete aja. Nah, itu untuk benang tengah. Kemudian untuk bacaan sudut, saya mulai dari sudut horizontal. Kita cari desimalnya. Nah, untuk desimal itu sendiri, ini kan kalau di sudut kita tahu ini ada jam, ini menit, ini detik. Untuk di desimal ini semua nilainya itu harus bernilai jam. Otomatis yang ini, yang menit harus dikonversi ke jam, yang detik harus dikonversi ke jam. Mungkin di sini langsung saja saya olah.
ini sama dengan, karena yang ini udah berupa format satuan jam ya, saya masukkan saja langsung ini. Kemudian ditambah, kemudian buka kurung. Nah, karena ini yang menit ya, dimana kita tahu 1 jam itu 60 menit, maka kita bisa merumuskannya seperti ini. Ini banding 60, tutup kurung. Jadi menit banding 60. Kemudian kita tambah lagi satu lagi yang detik. Nah, 1 detik itu 3600, 1 jam itu 3600 detik, maka kita bisa seperti ini merumuskannya, 3600. Oke, kemudian enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya. Ini merupakan desimal dari sudut horizontal. Jadi dari titik P1 yang tadi di set 0 ke utara, kemudian diputar ke arah jarum jam ke P2 itu menghasilkan sudutnya 357,3 derajat. Ini kita bisa tarik ke bawah biar cepat. Nah, seperti ini. Ini sama ya, ini 168 desimalnya. Ini juga desimalnya sama semuanya. Ini untuk bacaan sudut horizontal yang desimal. Nah, kemudian ini juga ada yang vertikalnya kita desimalkan. Nah, untuk vertikal ini satu-satu ya. Jadi kalau misalkan yang desimal horizontal ini kan dari titik ya, per titik itu 1, karena nantinya yang bacaan sudut vertikal itu larinya ke beda tinggi. Nah, yang beda tinggi yang ini. Kalau misalkan untuk yang sudut horizontal ini nanti larinya ke posisi di mana titik selanjutnya berada gitu. Kalau ini nanti outputnya ke beda tinggi, kalau ini outputnya ke di mana posisi titik selanjutnya itu berada gitu. Nanti ini yang nentuin. Nah, untuk yang desimal rumusnya sama ya, desimal vertikal. Kita masukkan saja jam tambah buka kurung yang menit per 60. Tutup kurung ditambah lagi yang buka kurung dulu. Yang detik dibagi 3600. Nah, seperti ini, kemudian enter. Langsung tarik aja ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, ini kita nanti rapihinnya di akhir aja biar enggak lama. Nah, kemudian ini untuk Helling. Perlu diketahui untuk pengukuran teodolit itu ada 2 jenis pengukuran ya, ada pengukuran bacaan luar biasa dan ada pengukuran bacaan biasa. Nah, bedanya apa? Kalau untuk bacaan biasa itu putaran sudut searah jarum jam. Jadi putaran sudut biasa itu searah jarum jam. Kalau misalkan sudut luar biasa, itu putaran sudutnya berlawanan arah jarum jam. Karena di sini saya menggunakan bacaan sudut biasa ya, jadi saya akan mencontohkan untuk perhitungan yang menggunakan bacaan sudut biasa. Untuk sudut biasa ini sendiri juga ada perbedaan rumus ya. Untuk bacaan sudut biasa, ini rumusnya seperti ini, yang dimana Helling itu 90 dikurangi desimal vertikal, berarti yang ini. Kalau misalkan untuk bacaan sudut luar biasa, itu rumusnya desimal vertikal dikurangi 270. Seperti itu. Nah, langsung saja kita contohkan pakai rumus yang ini, di mana Helling itu sama dengan 90 dikurangi sudut desimal vertikal. Oke, kemudian enter. Nah, ini kita mendapatkan nilainya. Kita tarik aja ke bawah. Oke. Nah, ini udah dapat. Kemudian kita mencari nilai cost Helling. Untuk cost Helling itu sendiri kita bisa merumuskannya atau bisa menggunakan rumus ini. Sama dengan kemudian cost buka kurung Hellingnya masukkan dikali pi buka kurung tutup kurung per 180, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini nilainya. Kalian bisa menggunakan rumus ini ataupun ada yang satu lagi. Ini lebih simple, sama dengan cos buka kurung radians buka kurung lagi, masukkan nilai Helling, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini sama aja. Kalian boleh menggunakan rumus yang tadi ataupun menggunakan rumus yang ini, itu sama aja. Ini kita tarik lagi garis ke bawah. Nah, ini
Kemudian untuk nilai cos helling kuadrat, ini kalian tinggal kuadratin saja nilai cos helling. Langsung saja sesuai dengan helling dipangkat 2. Bentar. Nah, sama kita tarik lagi garis ke bawah. Oke, seperti ini. Saya rapikan dulu yang ininya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada jarak ya, yang diawali dengan mengurangi benang atas dengan benang bawah. Nanti outputnya kita bisa menghasilkan jarak. Kita masukkan dulu ya, ini nilai benang atas dikurangi benang bawah. Nah, ini tarik ke bawah. Seperti itu. Nah, nanti di jarak ada dua, ada jarak miring sama jarak datar. Untuk jarak miring itu sendiri, kalau di lapangan ya, kalian kan nanti pakai alat teodolit, nanti ngukur itu ngebidik pakai teropong teodolit. Nah, di teropong ketika ngebidik itu kan ke rambu ukur. Nah, dari teropong ke rambu ukur bagian benang tengah itu merupakan jarak miring. Jadi nanti kan gini, ini misalkan teodolit ada di sini, kemudian ada di sini untuk rambu ukur kan gini, ngebidik dari teropong ke benang tengah. Nah, itu hasilnya nanti ke sini, ke jarak miring. Kalau misalkan jarak datar itu kan nanti jarak miring gini. Itu kalau jarak datar nanti diproyeksikan ke arah sumbu horizontal. Jadi ke bawah nih, ke sini. Nah, nanti lurus gini jaraknya. Nah, kalau seperti itu, misalkan nih titik P1 ngebidik ke P2 yang posisinya lebih tinggi daripada P1. Misalkan jaraknya 5 meter, 6 meter beda tingginya. Nah, nanti akan ada perbedaan di jarak datarnya. Semakin tinggi, ini nilainya bakalan semakin berbeda jauh gitu. Tapi semakin landai atau tanahnya rata, ininya bakalan makin sama gitu. Kalau misalkan sama menandakan itu tuh tanahnya rata. Seperti itu. Nah, ini untuk jarak miring. Rumusnya yang ini. Atau di sini saya tulis dulu. Rumus jarak. Pertama datar. Ini D sama dengan benang atas dikurangi benang bawah. Dikurangi benang bawah dikali 100. Nah, ini untuk jarak datar. Ini jarak ini dikali ini jarak miring. Untuk jarak datar itu D sama dengan benang atas dikurangi benang bawah dikali 100 dan dikali cos H kuadrat. Nah, ini untuk rumusnya. Ini lebih harusnya kita aja. Nah, ini untuk rumusnya, untuk jarak. Nah, sekarang kita cari jarak miring dulu. Ini benang atas dikurangi benang bawah dikali 100. Berarti kita langsung saja yang ini dikali 100. Nah, ini dapat jarak miringnya itu 15. Jadi dari titik P1 ke P2 dari bidikan teropong teodolit itu jaraknya 15 meter. Kemudian tarik ke bawah. Nah, kemudian kita untuk jarak datar itu rumusnya yang ini ya. Nah, yang ini dikali cos kuadrat H. Maka langsung saja ini jarak miring kan sama benang atas benang bawah dikali 100 kemudian dikali cos kuadrat H. Cos H kuadrat. Yang ini kita kalikan dengan cos H kuadrat. Nah, kemudian enter. Nah, ini 15 ya sama. Nah, ini kita bisa mengasumsikan bahwasanya tanah di lokasi yang kita ukur itu rata gitu. Beda tingginya enggak
nggak jauh gitu, bahkan hampir nggak ada gitu. Kita tarik guys ke bawah. Nah ini rata-rata sama ya, karena di sini sudutnya 90 semua. Nah ini saya rapihkan lagi dulu. Nah seperti ini. Ini kita sudah mendapatkan nilai jarak miring dan jarak datar. Dan kita rata-ratakan dulu ya jaraknya. Gunakan rumus average. Kurung, langsung blok aja ini. Kurung. Kita copy aja. Nah, seperti ini. Kita sudah mendapatkan nilai jarak. Sekarang ini kita mencari V ya. V itu rumusnya yang ini. Jadi jarak datar dikali tunneling. Ini kalau misalkan kalian mau ngerti ya, ini sebenarnya perhitungan matematika dasar ya, trigonometri. Kalian bisa mempelajarinya kalau misal ingin memahaminya. Ini langsung saja ya untuk jarak datar seperti yang ini. Nah, dikali jarak datar dikali tunneling. Tunneling berarti nah ini kurung dan enter. Saya ulangi lagi ya. Ini sama dengan jarak datar dikali tan radians kali. Nah, ini kurung enter. Kita bisa kopikan. Nah ini udah dapat, ini 0 ya. Nah sudutnya 90. Ini kita sudah mendapatkan nilai V. Sekarang kita olah untuk mencari nilai beda tinggi. Dimana beda tinggi itu sendiri V yang ini ya. V ditambah tinggi alat dikurangi benang tengah. Jadi V yang ini ditambah tinggi alat. Nah yang ini dikurangi benang tengahnya yang ini. Langsung saja masukkan ke rumus. Kita kurung dulu. V tambah tinggi alat kurung dikurangi benang tengah yang ini, kemudian enter. Ini nilainya. Nah ini nilainya min ya. Ini tuh menandakan bahwasanya kan ini P1 ngebidik ke P2 beda tingginya min. Nah ini menandakan bahwasanya P2 itu lebih rendah daripada P1. Jadi P1 ini posisinya berada di atas P2 gitu, lebih tinggi dari P2. Makanya ini nilainya min. Ini kita bisa kopikan. Nah ini lumayan ini ya, rata tanahnya, hasilnya 0,0 semua kecuali yang ini. Nah ini untuk beda tinggi. Nanti beda tinggi itu larinya untuk elevasi yang ini. Kemudian kita mencari nilai azimut. Untuk azimut itu sendiri, yang pertama ini kita bisa masukkan nilai desimal horizontal yang pertama. Nah ini. Kemudian untuk azimut itu rumusnya kan nanti azimut awal ditambah azimut azimut awal ditambah desimal sudut horizontal. Nah ini nanti hasilnya kita lihat dulu nih. Jadi azimut awal, azimut sebelum ditambah desimal horizontal. Kemudian enter. Nah ini nilainya 526. Nah jadi azimut tuh kalau misalkan nilainya kurang dari 180, maka azimutnya harus ditambah 180. Tapi kalau misalkan azimutnya lebih dari 180, maka azimutnya harus dikurangi 180. Tapi kalau nilainya lebih dari 540,
itu harus dikurangi 540. Terus kalau misalkan kurang dari 540, itu berlakunya yang tadi, yang dikurangi 180. Atau biar nggak pusing, ini saya tuliskan lagi di sini. Ini misalkan azimut jika hasil itu kurang dari 180, maka hasil itu ditambah 180. Tapi jika hasilnya lebih dari 180, maka hasil itu dikurangi 180. Tapi kalau misalkan hasilnya lebih dari 540, maka itu hasil dikurangi 540. Kurangi 540. Tapi kalau misalkan kurang dari 540, itu maka hasil dikurangi 180. Jadi berlakunya yang ini. Kalau misalkan lebih dari 180, itu harus dikurangi 180. Kalau misalkan kurang harus ditambah. Kalau misalkan lebih dari 540 harus dikurangi. Tapi kalau misalkan kurang, berlakunya yang kurangi 180. Ini untuk acuan azimut. Nah, saya mendapatkan nilai 526, itu kan nggak nyampe 540, maka berlakunya yang ini. Jadi kita kurangi 180. Nah, ini hasilnya. Dan kita tarik ke bawah ya, lihat satu-satu. Oke. Nah, ini kita cek dulu yang ini berapa, yang dulu dikurangi. Nah, ini nilainya 601. Itu kan lebih dari 540. Maka berlaku nilai yang ini. Berlaku rumus yang ini. Jadi hasilnya dikurangi 540. Nah, seperti ini. Tarik. Nah, ini juga kalau misalkan min, ini berarti ada kesalahan di perhitungan datanya, pengolahan data. Ini kita lihat dulu nilainya berapa meter. Nah, ini 160 nilainya berarti kurang dari 180 kan. Maka ini berlaku yang ini. Kita tambahkan 180. Tambah 180. Oke, seperti ini. Nah, gitu ya. 600 ini berarti dikurangi 540. Nah, ini kita udah sampai ke perhitungan yang azimut. Kemudian selanjutnya kita bisa mencari nilai absis dan ordinat. Nah, untuk ini ordinat yang pertama nggak diisi ya, karena nanti ini koordinat yang pertama itu kita langsung dapetin di lapangan, bisa menggunakan GPS ataupun kita nanti pakai Google Earth. Kita import koordinatnya ke sini, nanti diolah ke sininya. Oke, ini saya lewat. Nah, untuk yang ini nilai absis rumusnya itu ini udah tertera di sini. Itu jaraknya jarak yang rata-rata dikali sin azimut. Ini langsung saja sama dengan jarak rata-rata dikali sin kurung radians sin radians azimut. Azimutnya yang ini, yang berada di atasnya. Dan kurung 2 kali. Nah, ini nggak apa-apa ya kalau misalkan nilainya min. Tarik ke bawah. Kita periksa dulu satu-satu. Nah, ini udah semuanya betul. Selanjutnya kita mencari nilai ordinat. Itu rumusnya jarak rata-rata dikali cos azimut. Langsung saja, ini jarak rata-rata dikali cos kurung radians azimut. Yang ini sama ya, yang ada di atasnya. Dan enter. Cek dulu. Udah betul ya, kita tarik lagi garis ke bawah. Nah, kalau misalkan sudah ke perhitungan absis, ordinat, kemudian beda tinggi udah didapatkan, kita bisa langsung mencari nilai ininya, dapat nilai koordinatnya.
Ini juga di sini ada keterangan ya. Itu kalian sesuaiin aja nilai keterangannya. Nah, ini kan saya belum dapat nih. Kita bisa langsung mendapatinya untuk P1 ini titik awalan. Kalian bisa pakai GPS ya, nanti di lapangan langsung ngambil nilai koordinat ini ataupun nanti ke Google Earth. Di sini saya coba masuk dulu ke Google Earth. Nah, ini kalian, ini saya karena tadi lokasinya di Universitas Galuh ya. Saya search Universitas Galuh. Nah, ini posisinya di sini. Saya posisi P1-nya itu di sebelah sini ya. Kalian bisa namainnya pakai gambar pin yang ini. Saya langsung cek aja ini propertiesnya. Nah, ini ada nilai koordinatnya. Koordinat yang listing sama northingnya. Ini saya langsung aja masukkan ya di sini. Saya copy, kemudian saya tempel di Excelnya. Di sini dulu. Kemudian yang satu lagi. Saya tempel di sini. Tingginya 49 saja di sini 9. Nah, untuk mendapatkan nilai koordinat itu nanti yang koordinat sebelum ditambah nilai absis. Untuk koordinat X ya, nilai koordinat X-nya ditambah absisnya. Itu sama nanti yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini. Langsung saja koordinatnya ditambah yang nilai absisnya. Dan enter. Terus lagi yang ininya, oh ini salah, maaf. Nah, yang ini ditambah yang ini. Kalian tarik aja biar cepat. Cek dulu. Nah, ini udah betul ya. Begitupun sama ya untuk nilai yang koordinat Y-nya. Yang koordinat ditambah nilai koordinat. Tarik aja garis ke bawah. Nah, ini. Oke, sudah betul. Juga sama. Tambah beda tinggi. Nah, ini. Kita tarik ke bawah. Nah, sama ya. Nah, untuk data kita sudah mendapatkannya ya. Oh, maaf. Biarin aja gini. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai koordinat. Nanti kita bisa langsung input ke Google Earth ataupun AutoCAD untuk melihat ataupun mendapatkan nilai poligonnya. Bukan nilai, konfigurasi poligonnya. Jadi bentukan poligonnya kita bisa mendapatkannya. Tapi sebelumnya ini saya pindahkan dulu ke sini. Yang ini. Kemudian ini. Oh, maaf, ini sama. Stop dulu. Ini sama dengan yang ketiga, yang keempat berarti. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilainya. Saya coba pindahkan dulu ya secara manual ke Google Earth. Bisa di ini. Nah, ini untuk P1. Nah, kalian bisa nambahinnya pakai pin yang ini. Kalian kasih nama dulu P2.
ini Excelnya. Ini tadi itu 1 update. Nah ini kalian copy aja nilai yang P2, masukin ke yang listingnya. Dan ini juga sama. Oke. Nah ini, jadi P2 posisinya di sini. Kemudian saya tambahkan lagi untuk P3 sama, saya copy-copykan dulu. Ini saya inputnya manual dulu ya, mungkin agak lama. Ini P3, kemudian P4, P4 mana P4 nya? Saya lihat P4. Oh maaf, tadi ininya tercopy. Saya pastikan di sini. Dan namanya juga tercopy. Oke, poin sama ya. Lihat dulu P4 ini 166, kok beda ya? Kan tempatnya di mana? Saya coba periksa dulu ini. 1, 2, 3, 4. Itu. Kok hilang ya? Lagi 4% misalkan. Nah ini kok yang ini hilang ya? Saya delete aja. Saya ganti namanya. Oke. Nah saya tambahin lagi untuk P5 supaya nilainya. Oke, P5 kemudian P6 nilainya di sini. Ini yang ini sini. Kita tekan. Terakhir kita P7 ya. P7 di sini juga sama di sini. Oke. Nah ini jadi poligonnya seperti ini, dari P1 membidik ke P2, P2 P3 P4 terus seterusnya sampai ke P7. Ini kita bisa langsung dapat ya, saya gedein dulu. Ini bisa langsung kalian laporkan nanti di laporannya. Kemudian kalian juga bisa masukannya ke AutoCAD, import. Kita bisa cek-cek di sana. Terus coba untuk ini masangin yang ininya. Ini tuh betul nggak nilainya segini? Nah, tadi kan kita sudah ngecek ya untuk di Google Earth-nya, ini udah dapat. Kita juga bisa masukkannya ke Theodolite, ke AutoCAD.
biar nanti kita bisa ngecek apakah benar ini sudutnya segini, kemudian jaraknya itu benar, kita bisa cek di AutoCAD. Tapi di sini saya pindahkan dulu ininya. Komen. Ini ada X dan ada Y. Ini Y. Maksudnya ini saya kopikan dulu. Paste di sini. Tuh komennya PO. Nah, PO ini kalau di AutoCAD ada salah satu perintah namanya point itu untuk membuat titik ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini kita kopikan dulu, masukkan kita ke Notepad. Nah, saya pastekan dulu. Ini ada koma-koma. Jadi untuk koordinat itu sama seperti koordinat Cartesius ya. Pemisahnya itu pakai koma. Ini saya kopikan. Saya masuk dulu ke aplikasi AutoCAD-nya. Sebentar. Loading screen-nya lumayan lama. Nah, kalian langsung new aja. Mungkin bisa langsung ya. Tapi di sini kita milih dulu jenis titiknya. Kita bisa pakai perintah P type. Oke. Nah, masukkan kalian mau pilih yang mana, bebas ya. Saya coba pilih yang ini. Dan absolute size. Dan oke. Saya coba. Nah, ini udah ya. Dan saya bisa pastikan yang tadi di sini. Kemudian Z dan E. Nah, ini kayaknya kegedean. Coba kecilin. Type. Ini misalkan 2. Nah, ini cukup. Ini sama ya, seperti yang di Google Earth. Kita bisa lihat di Google Earth. Nah, sama ya. AutoCAD juga sama. Kita pakai line aja. Garis di sini. Nah, jadi ini tuh titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Nah, kalian bisa pakai label ya di sini, misalkan kayak teks di sini. Ini P1 dan enter. Nah, di sini. Nah, kalian bisa gini. Kemudian copy-copy. Nah, tinggal ganti-ganti aja namanya. P2, P3, kemudian P4, P5, ini P6, dan ini P7. Nah, kita akan mengecek sudutnya. Kita cek. Kita simalnya coba kita tampilkan. Saldo angka di kolom koma. Dan coba masukkan lagi. Nah, ini untuk nilai sudutnya.
168,77. Atau kita ganti dulu ininya, agak kurang enak dilihat. Kita lihat dulu. Sudut yang pertama segini nilainya, sudut yang kedua ini, untuk sudut yang kedua, ini sudut yang ketiga, dan sudut yang keempat. Nah, ini coba kita ya, untuk di P2 itu nilainya 168,77. Kita coba cek di Excelnya apakah udah betul. Ini P2 168,77 sama ya. Kemudian cek yang ini 212,41, yang kedua 212,41, yang ketiga 178,86. Nah, ini sama ya semuanya. 22398. Nah, ini udah betul. Kita juga bisa cek untuk jaraknya. Ini kita lihat, ini 14,9. Kemudian yang ini 14,3. Atau kita coba diinikan dulu. Coba 15. Nah, betul. Ini juga sama 15, sesuai sama nilai yang kita dapatkan tadi, jarak yang 15. Nah, semuanya ya ini sama 15. Nah, ini kalian nanti bisa sesuaikan lagi ya untuk dimensinya. Kalau saya sesuaikan satu-satu takutnya kelamaan. Nah, udah sama ini 15 tadi, sama yang di Excel kita untuk jarak. Nah, ini 15 ya dapatnya, 15 semua. Nah, jadi seperti itu untuk cara pengolahan data yang diambil menggunakan alat theodolit. Nanti hasil outputnya seperti tadi untuk poligon terbuka. Mungkin kalian bisa mencoba di rumah ya, ataupun nanti untuk dilampirkan di laporan. Mungkin sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.